Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Selamat bertemu dalam pertemuan yang pertama ini. Untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang peraturan perkuliahan dan sistem penilaian serta materi 1 yaitu pengantar atau pengertian tata kelola teknologi informasi. Mari kita lihat materinya. Nah, tata kelola teknologi informasi ini adalah mata kuliah yang ada di semester akhir dari perkuliahan informatika yaitu semester 8. Kita akan mulai dulu dari tentang peraturan perkuliahannya. Nah, yang pertama dan utama di sini adalah presensi kehadiran itu rekan-rekan mahasiswa harus hadir minimal 75%. Ya, jika kurang itu tidak akan bisa ikut ujian akhir semester ataupun kalau ikut nilainya tidak bisa diakui. Ya. Nah, presensi kuliah itu diadakan setiap jam perkuliahan di akhir perkuliahan. Misalnya kalau kuliah jam 7 kita berakhirnya itu jam 8.40 berakhir. Ya. Nah, kemudian untuk penilaian yang akan dinilai adalah tugas kelompok itu ada 20%, kemudian tugas perorangan 20%. Ini diambil dari nilai kuis setiap pertemuan. Kuis dinyatakan lulus bila mendapatkan skor lebih dari 20%. Nah, kuis itu bisa diulangi maksimal 3 kali. Nah, kemudian juga akan ada kuis pra ujian UTS atau UMID ya, dan kuis pra ujian akhir semester atau UAS itu besarnya 10%. Kemudian seperti biasa, ujian tengah semesternya 20% dan UAS 30%. Nah, kemudian pengumuman itu akan saya sampaikan melalui grup WA Tata Kelola Teknologi Informasi atau TI 2020 semester 2 ya. Di sini nama grupnya Tata Kelola TI 2022. Ya, silahkan semuanya bergabung melalui link yang ada di LMS. Ya. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, definisi tata kelola teknologi informasi. Ini adalah suatu cabang ilmu dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Nah, kemudian tata kelola TI ini adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungan terhadap pencapaian tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI. Mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI dan mengelola risiko-risiko terkait dengan TI. Nah, itu pengertiannya. Nah, kemudian tata kelola teknologi informasi ini bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan, melainkan merupakan komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan dengan tanggung jawab utama sebagai berikutnya. Yang pertama, memastikan kepentingan stakeholder yang diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Yang ketiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur. Kemudian yang keempat, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Kemudian yang terakhir, itu yang kelima, ini memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kenapa sih teknologi tata kelola teknologi informasi itu penting? Ini alasannya. Di lingkungan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi, tata kelola TI menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Jadi antara apa yang kita bayangkan atau ramalkan atau prediksi itu tidak sesuai seringnya ya. Nah, pihak shareholder perusahaan ini selalu berharap agar perusahaannya dapat yang pertama memperbaiki atau memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Ini belum tentu tercapai ya. Kemudian yang kedua, menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan.
pasti ya. Harapan perusahaan seperti itu, tapi kenyataannya belum tentu. Nah, kemudian menerapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko TI. Nah, pengabdian tata kelola TI ini menyebabkan tata kelola TI yang dilakukan secara tidak efektif itu akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi perusahaan, yang memicu munculnya fenomena investasi TI yang tidak diharapkan seperti kerugian bisnis, ya, berkurangnya reputasi dan melemahnya posisi kompetisi. Kemudian yang kedua, tanggung jawab waktu yang terlampaui, ini biaya yang lebih tinggi dari yang diperkirakan dan kualitas yang lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan TI. Kemudian yang keempat, kegagalan dari inisiatif TI ini untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan tidak tercapai, ya. Nah, oleh karena itu penting sekali jangan mengabaikan tata kelola teknologi informasi ini. Nah, kemudian manfaat tata kelola TI ini apa? Ini adalah untuk mengatur penggunaan TI dan memastikan kinerja TI sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola TI. Nah, ini adalah fokus utama area tata kelola TI, ya. Ini TI-nya, ya. Maaf, saya naikkan. Ini adalah TI-nya, kemudian ada strategi manajemen yang diterapkan, kemudian value delivery, nilai-nilai apa saja yang bisa kita dapatkan, kemudian manajemen risiko, dan kemudian resource management, personil yang kita miliki apa saja, ya. Kemudian performance measurement, ini adalah mengukur sejauh mana TI kita sudah berjalan dengan baik. Nah, strategi alignment di sini memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TI dengan operasional organisasi. Kemudian value delivery dimaksudkan di sini adalah fokus dengan melaksanakan prosedur TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, kemudian mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kemudian resource management di sini fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Nah, risk management atau manajemen risiko di sini adalah untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko. Dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Nah, kemudian performance measurement di sini mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, proses penyampaian layanan sampai dengan pencapaian hasil TI. Jadi di sini kita ukur semua, ya, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, kemudian model tata kelola teknologi informasi di sini ada yang disebut dengan the IT Infrastructure Library atau ITIL, ya. Ini dikembangkan oleh the Office of Government Commerce atau OGC, suatu badan di bawah pemerintah Inggris dengan bekerja sama dengan The IT Service Management Forum, ITSMF, dan British Standard Institute atau BSI. ITIL ini merupakan suatu framework pengelolaan layanan IT atau IT Service Management ITSM yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. Nah, kemudian ITSM ini memfokuskan pada 3 tujuan utama, yaitu menyelaraskan layanan teknologi yang dibutuhkan sekarang dan yang akan datang dari bisnis dan
pelanggannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. Yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Nah, standar IT ini berfokus kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi TI yang dikembangkan. Nah, kemudian ada ISO, IEC 117.799. Ya, ini dikembangkan oleh The International Organization for Standardization atau ISO, ya, dan The International Electronic Commercial atau EIC, ISO EIC 17799 bertujuan memperkuat 3 hal elemen dasar keamanan, yaitu confidentiality, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. Kemudian integrity, menjaga akurasi dan selesainya informasi dengan metode pemrosesan. Kemudian yang ketiga, availability, ini memastikan bahwa user yang terorganisasi mendapat akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengannya ketika memerlukan. Jadi selalu ada layanan yang bisa diakses. Kemudian ada COSO, di sini ada merupakan kependekan dari Committee of Sponsor Organization of TDY Commission. Ini sebuah organisasi di Amerika Serikat yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas laporan finansial, mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. Nah, COSO framework ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu komponen kontrol COSO-nya. Ya, di sini mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan, dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal seperti monitoring, information and communication, ya, kemudian control activities, kemudian risk management, risk assessment atau risiko assessment, ya, kemudian control environment. Nah, kemudian sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area sebagai berikut. Yang pertama adalah operation. Di sini efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi performansi dan keuntungan. Kemudian yang kedua, financial reporting, ini persiapan pelaporan anggaran finansial yang dapat dipercaya. Kemudian yang C, compliance, pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Nah, kemudian unit aktivitas terhadap organisasi, ini merupakan dimensi untuk mengidentifikasi unit aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Kontrol internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian-bagian kontrol internal seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas organisasi. Nah, kemudian kontrol objektif for information and related technology atau yang dikenal dengan istilah COVID. Ini adalah framework yang dikembangkan oleh IT Government Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI berbasis di Amerika Serikat. COVID framework ini ada 4 domain, yaitu yang pertama planning dan organization, kemudian acquisition dan implementation, delivery, support, dan monitoring. Ya. Nah, kemudian model tata kelola teknologi informasi, di sini yang pertama adalah planning organization. Itu maksudnya adalah domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Kemudian acquisition and implementation, di sini adalah domain menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan informasi yang digunakan. Kemudian delivery support, di sini maksudnya adalah domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan TI yang didukung teknisnya. Kemudian yang terakhir monitoring, domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI dan organisasi.
Baik, kita lanjutkan ya. Untuk COVID ini mempunyai model maturity model untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses TI itu yang dimiliki dari segala non-existent sampai dengan optimize 0 sampai dengan 5. Kemudian COVID ini juga mempunyai ukuran-ukuran lain seperti critical success factor atau CSF mendefinisikan, kemudian key goal indicator KGI ini juga mendefinisikan, kemudian key performance indicator atau KPI. Nah, critical success atau CSF ini mendefinisikan hal-hal yang kegiatannya penting dan dapat digunakan manajemen untuk mengontrol proses-proses TI di organisasi. Kemudian key goal indicator atau KGI ini mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses TI yang telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. KGI ini biasanya terbentuk dari kriteria informasi. Yang pertama adalah ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Yang kedua, tidak adanya risiko integritas dan kerahasiaan data. Yang ketiga, efisiensi biaya dari proses yang dilakukan. Kemudian yang keempat, terakhir di sini adalah konfirmasi reliability atau effective dari dan compliance. Kemudian key performance indicator atau KPI di sini mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses TI yang dilakukan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI biasanya berupa indikator kapabilitas, pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya TI. Nah, baik, saya kira itu untuk materi yang pertama ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa melakukan presentasi terlebih dahulu, lalu kemudian setelah membaca materi dan mengikuti video penjelasan ini, kerjakan kuisnya. Ya. Ingat, kalau untuk yang pertama ini mungkin waktunya agak panjang, tetapi untuk berikutnya waktu presensi dan mengerjakan kuis itu hanya pada jam kuliah tersebut. Jadi mohon betul-betul diperhatikan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat untuk semuanya.